Halo, selamat datang. Terima kasih sudah menyalakan video ini dan menemani aku hari ini ya. Buat kamu yang baru mampir, kenalin, namaku Rahma, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan sehari-hari aku juga bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Kadang aku juga bertanya ke diri sendiri, untuk apa capek-capek membersihkan rumah kalau nanti juga akan berantakan lagi? Apalagi kalau punya anak. Baru disapu, sudah ada remah. Baru dirapikan, sudah ada mainan berserakan. Tapi kemudian aku sadar, membersihkan rumah itu bukan soal ingin rumah selalu rapi. Ini tentang memberi jeda, memberi napas untuk diri sendiri. Memberi rasa bahwa hari ini, setidaknya ada satu hal kecil yang bisa aku kendalikan. Rumah boleh berantakan lagi, tidak apa-apa, karena yang penting hari ini kita sudah berusaha. Semakin kesini, aku merasakan satu hal. Rumah yang kotor seringkali membuat pikiran kita ikut penuh. Saat debu menumpuk, saat barang berserakan, rasanya kepala juga jadi lebih mudah lelah. Membersihkan rumah bukan hanya tentang lantai yang kinclong, tapi tentang hati yang lebih tenang. Gerakan kecil saat menyapu, mengelap meja, atau merapikan sudut rumah ternyata membantu tubuh bergerak dan pikiran berhenti berisik sejenak. Rumah yang lebih bersih membantu kita tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan merasa sedikit lebih terkendali. Di tengah hidup yang kadang terasa tidak pasti. Ini bukan terapi ajaib, tapi cukup untuk membantu kita bertahan hari ini. Aku juga ingin bilang, kita tidak perlu menunggu punya rumah besar, rumah bagus, atau rumah estetik seperti di media sosial untuk memulai membersihkan dan merawatnya. Rumah apa adanya pun layak dirawat. Ruang kecil pun pantas dibersihkan. Karena yang kita rawat bukan rumahnya saja, tapi diri kita sendiri. Jangan menunggu sempurna. Mulai saja dari sudut yang bisa kita jangkau hari ini. Ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Membersihkan rumah buatku pelan-pelan berubah maknanya. Bukan lagi soal rapi atau tidak, tapi soal self-respect. Saat aku memilih untuk membersihkan rumah, itu seperti mengatakan ke diri sendiri, aku layak tinggal di ruang yang lebih tenang, meski sederhana, meski belum sempurna. Kadang kita menunggu motivasi dulu untuk bergerak, padahal seringnya justru gerakan kecil yang memanggil motivasi datang. Mulai dari satu sudut, satu laci, satu sapuan, tidak perlu semuanya beres hari ini. Konsistensi kecil jauh lebih menenangkan daripada target besar yang melelahkan. Dan kalau hari ini kamu hanya mampu melakukan sedikit, itu sudah cukup. Tidak ada perlombaan di sini. Membersihkan rumah juga mengajarkanku untuk berdamai dengan proses. Ada bagian yang cepat rapi, ada bagian yang berulang kali harus berantakan. Sama seperti hidup. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, tidak produktif, atau merasa tertinggal, coba beri dirimu satu tugas kecil saja. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke orang lain, tapi sebagai bentuk perhatian ke diri sendiri. Karena merawat ruang tempat kita pulang adalah salah satu cara paling sederhana untuk berkata, aku masih peduli pada hidupku. Selain membersihkan rumah, ada satu kebiasaan kecil lain yang pelan-pelan aku pelajari untuk tetap dijaga, yaitu menyajikan masakan di rumah. Bukan harus masakan rumit, bukan juga harus selalu istimewa. Kadang hanya menu sederhana yang dimasak dengan waktu dan niat yang seadanya. Buatku,
menyajikan makanan di rumah bukan sekadar soal kenyang. Ini tentang memberi tubuh kita asupan yang lebih baik dan memberi hati rasa pulang. Saat kita menata piring, menuang makanan, dan menyajikannya dengan rapi, itu juga bagian dari merawat diri. Kita sering lupa bahwa tubuh yang lelah butuh dijaga dengan cara paling dasar. Makan dengan cukup dan makan dengan tenang. Tidak apa-apa jika menunya sama. Tidak apa-apa juga jika tampilannya biasa saja. Yang penting, kita hadir sepenuhnya di momen itu. Rumah yang bersih dan makanan yang disajikan dengan niat baik membantu menciptakan suasana yang lebih hangat, dan dari suasana itulah keluarga bisa berbagi cerita dan pikiran kita punya ruang untuk istirahat. Merawat rumah tidak selalu tentang sapu dan lap. Kadang itu tentang memastikan meja makan terisi dan diri kita tidak terus-menerus diabaikan. Karena menjaga hidup seringkali dimulai dari hal-hal yang terlihat sepele, tapi dilakukan dengan penuh kesadaran. Kalau kamu sedang membersihkan rumah sambil menonton ini, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Semoga video ini bisa jadi teman, bukan tuntutan, bukan penghakiman. Kita benahi hidup pelan-pelan. Dari rumah yang kita tinggali hari ini, kalau kamu mau, kita bisa sering bertemu di sini. Membersihkan rumah dan menenangkan hati bersama. Terima kasih sudah menemani. Semoga harimu terasa sedikit lebih ringan ya.